Al muadzinu amlaku bil adzan, kata Nabi. Seorang muadzin punya hak untuk adzan, benar. Muadzin punya hak untuk adzan. Yang paling berhak untuk adzan siapa? Muadzin, benar. Tapi wal imamu amlaku bil iqamah. Tapi seorang imamlah yang berhak untuk memerintah iqamat. Artinya apa? Muadzin tidak boleh iqamat sebelum ada perintah dari imam. Itu seperti itu. Maka ini sudah ada 2 masjid yang sudah mengamalkan hadis ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, ya amma ba'du. Baik Bapak sekalian, hadirin jamaah kajian yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, terutama 2 nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Yang pertama adalah nikmat hidup, dan yang kedua adalah nikmat dihidupkan dalam keadaan Islam. 2 nikmat ini alhamdulillah hari ini ada pada kita. Yang pertama adalah nikmat hidup. Nikmat hidup di sini adalah nikmat umur panjang. Sehingga dengan nikmat umur panjang ini kita masih memiliki banyak waktu untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Dengan nikmat umur panjang, hakikatnya Allah masih memberikan peluang untuk kita bertaubat. Dengan nikmat umur panjang, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu untuk kita bisa memperbaiki diri, untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin semula kita termasuk hamba-hamba yang banyak lalainya. Karena Bapak sekalian, jika nikmat ini sudah dicabut dan kita termasuk hamba-hamba yang tidak maksimal dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, pasti kita akan menjadi hamba-hamba yang menyesal. Maka dengan forum kajian, baik itu ngopi atau forum-forum yang lain, mari kita manfaatkan majelis yang mulia ini untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai hari akhir nanti. Baik, Bapak sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang penyesalan penghuni neraka. Yang pertama kita angkat penyesalan yang mereka memberikan ketaatan bukan kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari di saat wajah penghuni neraka itu dibolak-balikkan di dalamnya. Jadi ada nanti itu orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan wajah mereka itu dibolak-balikkan di dalam. Mereka berkata, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka berkata, duh sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Berarti di sini, Pak, penghuni neraka itu menyebutkan kesalahan mereka sewaktu di dunia. Mereka tidak memberikan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka perjelas, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Ya Rabb
Kami dahulu hanya mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, dan ternyata mereka menyesatkan kami. Nih, hati-hati, sudah terjawab nih, secara spesifik jawabannya. Kesalahan mereka apa? Mereka mentaati, memberikan loyalitas, memberikan kecintaan, memberikan keberpihakan kepada para pemimpinnya, para pembesarnya, dan ternyata para pemimpin dan pembesar itu menyesatkan mereka. Atas dasar itu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Di neraka jahanam mereka marah, mereka dongkol itu kepada siapa? Para pemimpin dan pembesar mereka itu. Maka mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb, kami timpahkan kepada siapa itu? Para pemimpin kami itu, para pembesar kami itu yang telah menyesatkan kami dari jalanmu, dari jalan ketaatan kepadamu, azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Bapak sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini para mufassirin memberikan sebuah peringatan kepada kita terkait ayat ini, Pak. Apa itu bentuk peringatannya? Yang pertama, jangan salah memberikan loyalitas. Jangan salah memberikan keberpihakan. Atau yang hari ini tergabung dalam sebuah perkumpulan atau sebuah komunitas, tapi tidak mengajak bapak-bapak sekalian pada ketaatan kepada Allah, pada ketakwaan kepada Allah, hati-hati, ini akan mendatangkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Karena hakikatnya nanti pada hari kiamat itu al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang-orang yang berkasih sayang itu akan satu dengan yang lain itu akan saling membenci justru. Jika mana apa kasih sayang mereka itu dibangun bukan ketaatan, atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai macam bentuk perkumpulan apa saja, kalau tidak menjadikan antum tambah bertakwa, tinggalkan perkumpulan itu. Ya. Komunitas-komunitas yang antum ikuti dan ternyata itu banyak melanggar waktu-waktu sholat. Waktu sholat dilewatkan saja begitu saja. Tinggalkan yang seperti itu. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban karena ketaatan kita itu. Bahkan nanti ketika orang masuk neraka itu, pimpinannya paling depan, Pak. Dia anak buahnya di belakang. Nah, saat itu pemimpinnya itu nengok ke belakang, pimpinannya itu. Wah, yang mengikutinya banyak. Nah, di saat itu apa? Allah berfirman, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Saat itu orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi ketika melihat api neraka itu, para pemimpinnya itu berlepas tangan, Pak, berlepas diri. Kalian sih ngikutin saya, begitu kan, Pak? Mereka tidak mau menanggungnya. Maka dalam hal ini penting kita itu memiliki ilmu. Jangan sampai asal dukung, jangan sampai asal kumpul, jangan sampai asal sumsuman, Pak. Kenapa sumsuman ya? Sumsuman beli apa, Pak? Nah, jangan sampai asal mengasal, karena lagi-lagi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya penyesalan yang kedua adalah orang-orang yang tidak berinfak dan bersedekah atau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Al-Munafiqun ayat 10. Berinfaklah dengan apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Kemudian apa? Orang tadi akan mengatakan, Rabbi laula an akhartana ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, tangguhkanlah umurku di dunia sesaat saja.
Saya minta tangguh sebentar saja. Tangguhkan umurku, tangguhkan kematianku. Apa yang dia akan lakukan? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya akan bersedekah, saya akan banyak bersedekah, dan saya akan menjadi orang-orang saleh. Jadi hari ini sekalian yang memiliki harta, semua kita memiliki harta nggak Pak? Baju ini harta bukan? Apalagi ada kunci motor, ada kunci mobil, harta bukan itu? Ada kunci pintu juga Pak? Kunci berangkas? Waduh, luar biasa. Kunci ruang berangkas? Oh, berarti lebih kaya lagi. Karena bukan berangkas lagi. Jadi berangkasnya ditaruh di ruangan, dikunci lagi begitu kan. Jika itu semuanya tidak ada yang kita sedekahkan, tidak ada yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu berbahaya sekali, Pak. Karena harta-harta kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nanti kedua kaki kita nggak akan bergeser sama sekali pada hari kiamat itu. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kedua telapak kaki kita tidak akan bergerak, tidak akan bergeser sedikit pun sampai kita akan ditanyakan 4 hal. Yang pertama apa? An umrihi fi ma'afna. Dari umur kita, untuk apa umur kita ini kita habiskan, Pak? Terhitung dari balik, Pak. Sebelum balik nggak ada catatan itu. Dari balik kita kisaran 15 tahun. Mimpi basahnya kita mungkin 14-15 tahun itulah ya. Berarti dari sejak itu catatan amal itu sudah berjalan. Maka barang siapa yang dulu di SMP-nya, di SMA-nya banyak korupsi gorengan, selesaikan urusan itu. Pelaku darmaji, golongan darmaji, dahar 5 bayar siji, itu selesaikan Pak. Cari ibu kantinnya, cari bapak kantinnya itu. Karena apa? Kalau itu tidak selesai, nanti kita akan tertahan, Pak. Tertahan. SMP, SMA di negeri Ustaz, saya banyak nggak sholat. Siap-siap mempertanggungjawabkan itu. Kuliahnya juga sama Ustaz, banyak juga saya nggak sholat. Siap-siap. Setelah nikah juga sama Ustaz, habis waktu saya untuk kerja, baru tobat 2 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti banyak pertanggungjawaban dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Yang pertama umur. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Dari ilmu yang kita sudah pahami, sudah sejauh mana kita amalkan. Kita paham nih sholat 5 waktu itu wajib, sudah sejauh mana kita mengamalkannya. Kita paham, Pak. Terkait apa? Zina, judi, apalagi Pak? Minum khamar, apalagi Pak? Kok nambah-nambah yang lain? Saya nggak nyebut itu Pak. Itu jelas haram. Sudah sejauh mana kita meninggalkan itu? Kita diperintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah sejauh mana kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Atau justru hari ini kita termasuk orang-orang yang sombong. Ketika dihadapkan dengan perintah Allah malah kita menolaknya, Pak. Itu hati-hati. Karena sombong menurut Nabi itu apa? Al-kibru baturul haq wa khamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak sebuah kebenaran dan meremehkan manusia. Ada seseorang di hadapan Nabi itu minum dengan tangan kirinya. Nah, siapa yang masih minum dengan tangan kiri itu? Coba. Aqua gelasnya di sebelah kanan atau sebelah kiri itu, coba lihat. Kalau sebelah kirinya bisa jadi itu, Pak. Minumnya begini, Pak. Saat itu Nabi mengingatkan, "Kul biyaminik." Minumlah dengan tangan kanan, kata Nabi. Nah, orang tadi justru menjawab, Pak, "La astati." Saya enggak bisa. Tangan kanannya ada, bisa digerakkan, bisa untuk ngangkat sesuatu. Orang tadi bilang enggak bisa. Yang nyuruh siapa padahal? Nabi. Nabi maras, "La stata'ta." Sekali-kali kamu tidak bisa makan dengan tangan kanan. Karena apa? Tidaklah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk makan dengan tangan kanannya, melainkan disebabkan karena kesombongan dalam dirinya. Pak, ayo sholat. Sudahlah, nggak usah ngurusin hidup orang lain. Sombong itu, Pak.
Pak, jangan maksiat. Udah, jangan ya, ikut campur dengan kemaksiatan. Aku yang nanggung sendiri. Ush. Orang-orang yang masih sombong gitu. Orang-orang yang dalam hatinya belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa kita adalah bagaimana kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang akan ditanyakan adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari harta yang kita miliki, dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Inilah yang menjadi sebab kenapa orang-orang kaya tertahan lebih lama di padang mahsyar daripada orang miskin. Siapa yang kaya di sini? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang miskin di sini? Angkat tangan. Kaya semua berarti Pak. Allahu Akbar. Tertahan kita nanti Pak. Kenapa orang kaya tertahan? Bahkan Nabi menjelaskan yadkhulu fuqara'ul mu'minina qabla al-aghniya binisfi yaum. Orang-orang miskin dari orang beriman nanti akan masuk surga lebih dulu, mendahului orang kaya terpaut setengah hari. Setengah hari di sini hitungan akhirat, yang satu hari di akhirat sama dengan ka'alfi sanati mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun. Kalau setengah hari berarti 500 tahun Pak. Tertahan di padang mahsyarnya. Hati-hati. Kenapa? Ya dia harus bertanggung jawabkan. Kalau orang miskin, rumahnya geribik, ditanya, kamu bangun rumahnya dari mana? Saya kerja upahan ya Rob. Selama 3 tahun saya bangun ini, saya beli kayu, beli geribiknya, beli gentengnya. Oke, aman. Itu kamu punya motor. Motornya odong-odong gitu. Kamu beli dari mana? Dari uang warisan. Aman. Itu kamu punya pemancingan. Waduh, pemancingan lagi. Dari mana itu? Oh, itu warisan dari keluarga istri. Aman. Ya. Nah, tinggal setelah itu, untuk apa kamu gunakan rumahmu? Untuk apa kau gunakan motormu? Nah, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang punya rumah lebih dari satu, Pak, rumah itu untuk apa? Jika untuk berbangga-bangga, siap nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya mobil 5, boleh nggak punya mobil 5? Boleh. Siapa yang larang? 1 untuk antum, kegiatan antum, bisnis antum. 1-nya untuk istri dan anak-anak istrinya, biar kemana-mana. Kalau naik motor bahaya. Oke lah. 3-nya Pak, disiapkan untuk operasional masjid, untuk operasional pondok pesantren, untuk operasional anak-anak yatim. Boleh nggak Pak punya 5 Pak? Boleh. Tapi jika 5 ini Pak, 4-nya hanya untuk koleksian, siap-siap untuk apa mobil itu? Digunakan untuk koleksi saja. Maka beruntunglah yang punya roda 4 keliling terus, roadshow terus, melewati jalan berlubang dan beraspal dalam menghadiri kegiatan-kegiatan majelis taklim. Luar biasa. Apalagi ngangkut orang terus Pak. Bunyinya pahala semua itu Pak. Masya Allah. Ini enggak. Dulu sebelum punya mobil, saya tak beli mobil. Kalau sudah beli mobil, mau taklim kemana saja, saya akan datang. Bahkan saya ajak tetangga-tetangga ikut mobil saya. Ketika hujan segerimis sedikit, mana fulan bin fulan, kan sudah beli mobil. Nggak datang, Ustaz izin, mobilnya baru disetin. Ya Allah ya Rabb. Punya mobil itu supaya nggak kehujanan, supaya nggak absen ikut kajian, kok malah ini jadikan masalah, kan begitu. Hati-hati. Karena kadang dengan harta itu tujuan utama lupa Pak. Cobalah bisa disimpulkan. Orang itu banyak menyimpang itu karena punya sesuatu Pak. Dulu orang kampung tuh, TV satu kampung satu, listrik
Pakai aki coba ya. Coba maksiatnya bapak-bapak kita dulu apa? Apa coba maksiatnya? Sedikit sekali. Nggak pernah nih aku dulu SD itu dengar orang selingkuh tuh, nggak dengar Pak. Nggak ada cerita begitu. Apalagi digebukin karena main sama tetangga, itu nggak ada Pak. Sekarang tahu-tahu berantem suami istri. Kenapa? Suaminya ketahuan selingkuh. Parah lagi, istrinya juga selingkuh. Lebih parah lagi, suaminya berangkat sholat tarawih, istrinya main sama tetangganya. Kemarin, Ramadan kemarin, masuk dalam berita. Kok bisa istrinya begitu? Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Imam yang baca Al-Fatihah, dia sedang bermesraan dengan tetangganya. Coba. Itu sudah kayak mana orang kayak gitu? Nah, hati-hati, karena punya sesuatu. Orang dulu Pak ke pasar udah pol, ya Pak ya. Sekarang polnya di mana Pak? Bali, pol. Mana lagi? Singapura, pol, kan begitu. Karena punya sesuatu. Yang selingkuh-selingkuh itu Pak, bawa selingkuhan itu karena punya sesuatu. Kalau cuman di dompet ini ada 10.000, berani nggak selingkuh Pak? Dari situ saja bisa dijawab, hati-hati dengan harta. Harta itu bisa menyebabkan kita celaka. Maka dalam Islam ada istilah istidrat. Apa itu istidrat? Jebakan Allah dalam bentuk harta yang melimpah. Allah sengaja berikan harta, kemudahan harta untuk kita, tapi tujuannya Allah ingin menjerumuskan kita, menjauhkan kita dari ketaatan kepadanya. Dulu pas usahanya susah, wah khusyuk, sholat 5 waktu full, ketika doa itu sampai nangis-nangis gitu. Giliran usahanya lancar Pak, nggak pernah terlihat di masjid kecuali hanya maghrib. Maghrib pun sekali 2 kali, sisanya nggak pernah ke masjid lagi. Hati-hati, ini jebakan yang sedang Allah pasang untuk kita. Lalai apa tidak kita? Kemudian yang terakhir, wa an jismihi fi ma'ablah, dari anggota badan kita. Untuk apa kita gunakan anggota badan kita ini? Kita punya kedua mata. Untuk apa kedua mata ini kita gunakan? Telinga juga demikian. Kalau misalnya dihitung-hitung, lebihlah kita mendengar orang berbicara, nyanyian, atau lebih banyak telinga kita ini kita gunakan untuk mendengar bacaan Al-Quran Pak? Jujur dijawab. Lebih banyak mendengar Allahu Akbar. Sudah dari situ saja pesimis Pak, kita mau selamat ini Pak. Pandangan mata kita nih, dalam sehari buka Al-Quran berapa kali Pak? Pertanyaannya, hal hamaltumul mushaf, apakah antum bawa mushaf? Naam Ustaz, al-mushafil jawwal. Mushafnya kan sudah ada di handphone, sudah ada di HP. Ya sudah, pertanyaan berikutnya, kam marrotan fatahtumul mushaf wa kam marrotan fatahtumul WhatsApp. Berapa kali kamu buka mushaf dalam HP-mu dan berapa kali kamu buka WA dalam HP-mu? Lebih banyak mana Pak? Inilah sedih kita ini Pak. Ya mudah-mudahan dengan kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di rumah Allah ini, minimal Pak, ini salah satu tanda kita orang-orang baik, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ahabul bilad ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ya masjid. Jadi kalau kita itu bisa berkumpul di tempat sebaik-baik tempat itu, insya Allah kita orang baik. Al-masjidu baitu kulitaki, sampai Nabi mengatakan, masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia akan suka, dia akan merindukan kedatangannya untuk ke masjid. Bahkan salah satu yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada suatu hari nanti tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yaitu siapa? Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang laki-laki
yang hatinya terikat kuat dengan masjid. Terutama Pak, kalau bisa jangan tinggalkan 2 sholat yang terletak pada waktu yang gelap. Sholat isya sama sholat subuh ada keutamaan yang luar biasa. Sampai Nabi menjelaskan, basyiri al-masyaina fi zulmi ilal masajid. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid pada waktu yang gelap. Berarti sholat subuh dan sholat isya. Bin nuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kapan kita membutuhkan cahaya? Ketika melewati sirat. Ada seseorang itu diberikan cahaya seperti bulan purnama, terang benderang itu Pak. Ada lagi yang diberi cahaya seperti pohon korma besarnya. Ada lagi yang diberi cahaya itu hanya di ujung jempol kakinya saja. Kalau nyala dia berjalan, kalau mati dia berhenti Pak. Nah saat itu orang munafik Pak, dia menginjakkan sirat karena dia tidak punya cahaya. Mereka langsung terperosok dalam jurang api neraka, bahkan berada di keraknya api neraka. Maka ketika orang-orang beriman melihat orang-orang munafik berjatuhan dalam neraka jahanam, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Dan cahaya itu bisa kita dapat dengan berjalan kaki menuju masjid untuk 2 sholat yang terletak pada waktu yang gelap. Maka jalan kaki Pak, jangan naik. Kalau naik mobil ini karena dari WUI Pak. Allah alam bisawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Faiz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Untuk lebih rileks acara kita pada malam hari ini, di sini ada tanya jawab. Kalau ada yang perlu dipertanyakan kepada Ustaz Faiz, baik berkenaan dengan materi kita pada malam hari ini ataupun yang lain, bisa dipertanyakan kepada Ustaz Faiz. Betul Pak. Silakan Pak, kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, beliau. Yuk. Maju aja, maju. Nanti. Wow. Ya, sebelah kanan dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini keadaannya kayaknya sehat-sehat semua. Amin. Amin. Jadi yang saya tanyakan begini Ustaz. Tadi kan ada apa namanya, orang itu ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, di samping menganjurkan banyak-banyaklah bersedekah, kan gitu ya. Nah, yang saya tanyakan tuh begini Ustaz. Kalau sedekah kan sunnah ya Ustaz. Dan jadi pemikiran saya itu gini Ustaz. Aqimi sholat wa atu zakat. Sedangkan zakat itu kan wajib ya. Yeah. Di situ umat Islam kayaknya sekarang ini banyak yang meninggalkan bayar zakat itu bagi orang yang sudah memenuhi nisabnya. Kalau orang kaya gitu ya, orang kaya. Nah ini gimana Ustaz pertanggungan jawab di akhirat nanti? Kalau kita bayar kan jatuhnya utang ya Ustaz. Yeah. Utang sama Allah. Dan nanti kalau di akhirat itu ditanya nggak bayar zakat, gimana itu Ustaz? Kan sedih gitu. Baik. Kalau sodako apa yang infak itu kan apa sunnah kan ya. Ya. Tapi yang jadi pemikiran saya itu juga
yang sudah mempunyai kelebihan hendaknya membayar zakat sesuai dengan nisabnya kan gitu ya. Kalau emas nisabnya itu berapa? Kalau makanan pokok juga kan berbeda ya. Kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab saja ya, biar nggak lupa. Sabar Pak. Ya, baik. Terkait masalah zakat. Zakat ini adalah sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seseorang dari harta tertentu dengan jumlah yang dikeluarkan tertentu pada waktu tertentu. Karena memang ada ketetapan, ada zakat itu emas, perak, ada zakat kekayaan, ada zakat peternakan, ada zakat buah-buahan, kan begitu. Nah, jadi kalau kita berbicara zakat, ini adalah sebuah kewajiban yang memang harus ditunaikan bagi siapa saja yang pertama memiliki harta sudah sampai nisabnya. Kalau dia harta kekayaan senilai 85 gram emas, kalau ini sudah dimiliki selama 1 tahun, syarat yang kedua sudah dimiliki 1 tahun, maka harus dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Kalau zakat pertanian itu setiap kali panen Pak, yang nanam jagung, padi, yang biji-bijian itu Pak, bisa disimpan, bisa ditakar, maka setiap kali panen nanti dikeringkan, dikarungi, ditimbang. Jika sampai 5 wasak, 5 wasak itu 6 kental, 6 kuintal 52 kilo, 6 kintal setengah lah ya. Jika sudah sampai 6 kintal setengah itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bisa 5% atau 10%. 5% manakala pakai irigasi, pakai harus apa itu? Diesel apa itu ya. Harus ngebor di tengah sawah begitu. Nah, yang 10% itu dikeluarkan kenapa lebih banyak? Karena dia tidak mengeluarkan biaya untuk pengairannya. Berarti ini sawahnya tak ada hujan atau yang langsung dari sungai begitu ya. Nah, maka itu keluarnya lebih banyak. Itu kalau zakat pertanian. Nah, bagaimana jika zakat ini tidak ditunaikan? Nabi sudah berpesan kepada sahabat muhajirin. Di antaranya apa? Ada 5. Salah satunya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatru minas sama. Tidaklah penduduk negeri enggan membayar zakat illa muni'ul qatru minas sama, melainkan Allah akan menahan hujan dari langit. Sebab kemarau itu Pak, karena penduduk negeri tidak membayar zakat. Walaulal bahaim lam yumtiru, kalaulah bukan karena binatang ternak, niscaya Allah tidak akan turunkan hujan kepada mereka. Artinya kalau toh ada hujan, itu Allah kasihan sama siapa? Binatang-binatang ternak itu, bukan karena manusianya. Nah, terus bagaimana hari ini praktek zakat yang ada? Zakat-zakat yang ada ini tidak semua orang menunaikannya hari ini Pak. Coba datanglah ke perkampungan itu, yang punya ladang jagung, ladang sawah dan sebagainya itu, ketika panen, cobalah bilang, Pak, zakatnya dikeluarkan apa enggak? Enggak, orang untuk kebutuhan aja kurang. Padahal panen padinya itu 10 ton Pak. Panen jagungnya itu di kampung itu paling sedikit orang panen jagung itu bisa sampai 5 ton. Artinya yang bahkan yang lebih banyak daripada itu bisa sampai 40 ton. Tapi kalau ditanya zakat, nggak keluar. Termasuk yang punya toko-toko sembako itu kalau dia tidak tahu berapa isi barang dagangan di dalamnya dan tidak ada pembukuan dalam setiap tahunnya, itu bisa dipastikan orang ini nggak pernah zakat.
Itu harus dihitung, Pak. Dalam setiap tahunnya harus dihitung dan harus dikeluarkan zakatnya. Terus bagaimana nanti di akhirat? Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menzakatinya, maka berikan kabar dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan, kemudian digunakan untuk menyetrika apa, Pak? Dahinya. Pakai emas dan perak itu nanti dipanaskan untuk nyetrika dahinya, punggungnya, kemudian apa? Lambungnya. Bahkan nanti dalam sebuah riwayat juga Nabi menjelaskan, orang-orang yang menyimpan harta dan tidak menzakatinya, musila bil aqra, maka harta itu akan diwujudkan dalam bentuk ular yang kepalanya botak. Kenapa kepalanya botak ular ini? Karena saking banyak racunnya. Kemudian ular tadi akan memakan orang tersebut, dan ular tadi akan mengatakan, ana kanzuka, saya adalah simpanan kamu yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Dan hikmah daripada zakat itu apa? Allah menetapkan orang kaya itu berbanding dengan kebutuhan orang miskin. Jika orang kaya itu mengeluarkan zakatnya, hakikatnya orang miskin ini terpenuhi, Pak, kebutuhan mereka. Tapi yang ada hari ini justru bagaimana? Ketika pas waktunya zakat, beli mobil ya sudah, nggak jadi zakat. Karena zakat ini, Pak, misalnya nih, antum punya 85 gram emas gitu. Atau antum punya duit misalnya 100 juta. Pas mau 1 tahun, antum belikan tanah, kaplingan 50 juta, ya sudah, nggak ada zakat. Kan seperti itu. Karena zakat itu dihitung 1 tahun. Kalau tidak sampai nisabnya, ya tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya kita bagaimana yang bisa menjalankan kewajiban yang terutama yang diberikan kemampuan dan kelebihan oleh Allah dalam urusan harta untuk membayar zakat ini. Oke, silakan, Pak. Kayaknya sudah gak sabar betul ini pertanyaan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ada Pak Ustaz. Jadi sebenarnya ada kaitan sirat tadi, Ya. sinar. Ya. Jadi saya ini selama ini kan pakai motor ke masjid. Terus Ustaz tadi bilang harta itu motor itu nanti harus ditanya, bertanggung jawab. Punya motor untuk apa? Oh ya, siap. Ya kan? Jadi kan ada kayaknya ada pertentangan ini kalau ditanyain gitu. Baik. Ya itu aja Pak Ustaz, mohon penjelasannya karena yang pakai motor juga banyak buat saya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan angkat kisah sahabat Abdullah bin Maktum. Saat itu beliau itu berjalan kaki menuju masjid. Dan Madinah itu jangan dibayangkan kayak sekarang, Pak. Dulu itu masih banyak bebatuan, banyak binatang buasnya, jalannya enggak sudah kayak sekarang ya. Kalau antum mejem aja nggak nyandung sekarang, Pak. Kalau dulu mejem ya. Nah, sahabat Abdullah bin Maktum ini sahabat Nabi yang buta. Berjalanlah beliau ke masjid. Ternyata Pak, beliau kakinya itu kesandung. Terjatuhlah beliau, kepalanya persis kena bentur batu, keluarlah darah. Nah, saat itu juga tiba-tiba ada yang menolongnya, mendirikannya dan menuntunnya sampai ke masjid, dan dari pintu masjid sampai rumah itu dituntun kembali. Hari kedua begitu, hari ketiga dia penasaran, sebenarnya siapa yang bantu saya ini? Karena sehari 2 hari sebelumnya itu nggak ada bincang-bincang gitu. Dia penasaran, ditanya, man anta, siapa kamu? Dijawab, ana syaitonun, saya adalah setan. Kaget, loh, kenapa kamu mau nolong saya? Bukankah pekerjaan kamu menghalangi seseorang dari menjalankan ketaatan kepada Allah? Kenapa kamu bantu saya untuk sampai ke masjid? Pulang pun juga diantar. Apa kata setan ini? Wahai Abdullah bin Maktum, ketahuilah kejadian kemarin.
Di saat kamu terjatuh dan kepala kamu terbentur dengan batu dan keluar darah, di saat itu separuh dosa-dosa kamu sudah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berusaha jangan sampai kamu jatuh untuk kedua kalinya. Kalau sampai jatuh kedua kalinya berarti separuh dosa kamu akan dihapuskan Allah semuanya. Maka yang punya motor, rumahnya dekat dari masjid, naik motor juga, itu jangan-jangan dalam perangkat godaan setan, perangkap godaan setan, mengurangi pahala antum yang harusnya pahalanya itu banyak, digugurkan dosa-dosanya banyak, ini jadi berkurang, Pak. Bahkan ada anjuran kalau jalan kaki ke masjid itu jangan buru-buru, langkahnya jangan dipanjang-panjangin, Pak, untuk memperbanyak langkahnya itu. Karena apa? Satu langkah Allah akan tinggikan derajat kita, satu langkah dosa-dosa kita akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkah, maka semakin banyak derajat kita ditinggikan Allah dan dihapuskan segala dosa-dosa kita. Nah, kemudian pertanyaan tadi, loh buat apa kita punya motor kalau nggak ke masjid? Emangnya punya motor hanya untuk ke masjid? Antum kerja pakai motor mencari nafkah, ini diminta pertanggungjawaban, iya, tapi dalam kebaikan, aman, Pak. Nganter istri belanja, boleh nggak pakai motor? Boleh, nggak akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Terus apa lagi motor ini? Dipakai untuk apa lagi, Pak? Hadiri kajian kalau masjidnya itu di atas 2 kilo. Ya kalau sudah di atas 1 kilo ya kalau jalan kaki malah ikut majelis nanti, Pak. Nyampe tempat malah capek ngemijitin betis nanti kan begitu. Silakan. Tapi kalau ke masjid upayakan jalan kaki. Upayakan jalan kaki. Dan Nabi juga menegaskan demikian. A'dhaman nasi ajran ab'aduhum ilaha mamsa. Orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Yang rumahnya di kesini, Pak, sholatnya di Masjid Thoriqul Khair, jalan kaki, mantap. Nah, sampai di sananya bagaimana begitu kan? Nah, untuk melengkapi beliau ini supaya semangat jalan kakinya, Pak, ada kisah sahabat Nabi namanya sahabat Sya'ban. Sahabat Sya'ban ini sahabat Nabi yang unik. Di saat para sahabat yang lain ingin rumahnya dekat Masjid Nabawi, beliau tidak, pengennya jauh. Tapi dengan jauhnya rumah beliau dari Masjid Nabawi itu tidak menjadikan beliau masbuk. Kita ini dekat masjidnya masbuk. Beliau enggak, Pak. Dan beliau langsung duduk di sebelah paling kanan karena beliau tidak ingin mengganggu dan tidak ingin diganggu. Duduknya paling depan sebelah kanan. Nah, ketika waktu sholat subuh selesai, Nabi melihat-lihat, mana ini Sya'ban, aina Sya'ban. Para sahabat nggak ada yang tahu. Ya sudah, kita datangi rumahnya. Nabi dengan para sahabat jalan kaki ke rumahnya itu. Itu 1 jam, Pak, baru nyampe. Coba bayangkan. Sekarang ada nggak yang dari rumahnya jalan kaki sampai sini 1 jam? Kalau 1 jam, Pak, ketemu masjid berapa masjid kita udah? Kalau sekarang kita gitu ya. Nah, setelah itu Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab oleh istrinya, waalaikumsalam, saya Rasulullah, katanya. Oh ya, ada apa? Gitu. Di mana suami kamu? Ya Rasulullah, suamiku tadi subuh telah meninggal dunia. Akhirnya Nabi mengucapkan kalimat istirdai, berbela-sungkawa. Kemudian begini, ya Rasulullah, ada sesuatu dalam peristiwa sakaratul maut suami saya. Ketika suami saya sedang sakarat, dia berteriak sebanyak 3 kali. Teriakan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Kemudian Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, langsung bisa menjelaskan. Begini, wahai istri sahabatku, sahabat Sya'ban, di saat suami kamu sedang sakarat, Allah tampakkan balasan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suami kamu. Saat sakarat, Allah tampakkan pahala dari kebaikan jalan kaki suami kamu ke masjid. Suami kamu menyesal kenapa rumahnya tidak lebih jauh. Allahu Akbar. 1 jam, Pak. Antum yang dekat masjid, aduh nyesel banget itu. Udah gitu, naik motor lagi.
Asli, masbuk lagi. Itu ya. Yang kedua, kenapa suami kamu mengatakan, kenapa tidak semuanya? Di saat suami kamu ingin makan sebungkus roti dan meminum segelas susu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Dibukalah oleh beliau. Ternyata orang yang sedang kelaparan. Akhirnya beliau, Pak, susunya dibagi dua, satu gelas itu, rotinya dibelah dua, separuhnya dikasihkan. Allah tampakkan di saat sakaratul maut itu balasan dari sedekah dengan separuh-separuh tadi itu. Beliau nyesel, kenapa tidak semuanya? Yang wakaf tanahnya itu ada 2 rantai, diwakafkan cuma 1 rantai, nyesel Pak, kenapa enggak semuanya itu Pak? Yang di dompetnya ada 500.000, malah diambil yang di luar 500.000, yang 2.000. Oh, itu tambah nyesel itu. Kenapa enggak seluruh dompet-dompetnya juga ditegakkan? Kemudian yang ketiga, kenapa suami kamu mengatakan, kenapa tidak yang baru? Jadi ketika suami kamu akan berangkat ke masjid, membuka pintu, berembuslah angin yang sangat kencang, dirasakan hawa dingin saat itu. Akhirnya suami kamu menutup pintu lagi, mengambil baju yang jelek untuk melapisi baju bagusnya beliau itu. Berangkatlah ke masjid. Sampai di depan masjid, beliau dapati ada orang yang kedinginan. Dengan bersegera beliau lepaskan baju yang jelek itu, dikasihkan kepada orang yang kedinginan itu. Allah tampakkan pahala sedekahnya. Dan suami kamu menyesal, kenapa tidak yang baru yang diberikan kepada orang tadi itu. Maka kalau di rumah itu ada mobil Avanza 2012, ada mobil Pajero 2019, supaya tidak menyesal, yang diwakafkan yang mana Pak? Sepakat? Ada Supra X 2005, sebelahnya Vario, cc-nya 160, supaya tidak menyesal, wakafkan yang mana Pak? Di masjid mantap, sampai di rumah Allah alam bisa. Begitu Pak ya, silahkan jalan kaki, pertahankan jalan kaki. Yang lain silahkan. Ya, silakan Pak. Vilo. Siapa lagi yang lain? Ini yang wakaf kurang baru Pak. Harusnya dorong ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ustaz bertanya. Ya. Yang seperti yang dijelaskan Pak Ustaz tadi, yang masuk ke neraka itu akan menyesal karena beberapa hal. Ya. Satu hal saja yang dari 3 itu, satu hal saja yang perlu saya sampaikan. Ya, pertanyakan. Hampir semua kita ini punya pemimpin, Ya. punya golongan. Ya. Bahkan nenek moyang kita pesan, "Cum, kenapa nggak sekolah supaya ada reunian nantinya?" Jadi itu yang diungkapkan. Jadi intinya semua kita ini termasuk Islam yang besar pun ada pemimpinnya. Ya. Ternyata pemimpin itu memberikan suatu kebijaksanaan yang harus diikuti oleh pengikut-pengikut. Ya. Pertanyaan saya, kalaupun itu sudah dinyatakan salah dan kita tahu itu salah, bagaimana untuk bisa melepaskannya? Contoh kecilnya saja, pondok pesantren yang baru makan sekarang ini. Kemudian lebaran kenapa harus dua kali? Bagaimana kita harus melepaskan itu? Sementara nanti di akhirat nanti pemimpin kita itu nggak mau tanggung jawab gitu. Dari dunia ini bagaimana sikap kita untuk melepaskan itu? Yang kedua Ustaz, masih pemimpinan. Suatu saat nanti bahwa banyak golongan yang kita dapatkan, hanya satu yang masuk surga.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disinilah pentingnya ilmu. Maka setiap kita Pak, memang benar-benar harus meluangkan waktu untuk thalabul ilmi. Supaya apa? Kita punya standarisasi mana yang hak, mana yang batil. Karena kalau kita punya seorang pemimpin dan dia memerintahkan kepada kebatilan, maka jelas kita nggak boleh mentaatinya. Karena Nabi sudah menegaskan kepada kita, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perintahnya, ajakannya itu untuk kemaksiatan, siapapun dia, mau pemimpin, bahkan orang tua kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bi syai'a. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan, apa perintah Allah? Fala tuti'huma, jangan kamu taati kedua orang tua kamu itu. Memang dalam hal ini Pak, kalau kita berada dalam sebuah sistem ini yang berat. Apalagi jelas-jelas kebijakannya banyak yang bertentangan dengan halal dan haram misalnya itu Pak ya. Nah inilah gambaran memang tantangan hidup kita di akhir zaman. Apalagi kalau kita berada dalam sebuah sistem gitu. Ibaratnya kita itu sedang melawan ombak. Kalau kita lawan Pak ombak ini, berat betul Pak, kehantam-hantam kita nih Pak. Tapi kalau kita ikuti aliran ombak ini, kita akan celaka. Ya, lari nggak bisa. Karena di depan mata masalahnya ini gitu kan. Nah, maka harus sebisa mungkin antum ya benar-benar menjalankan ketaatan itu ya seiring dengan ketaatan antum kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ya justru malah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, silahkan antum ingatkan yang memberikan kebijakan itu, antum nasihati, antum tegur. Bisa jadi memang mereka ini tidak paham akan sebuah perintah yang melanggar tersebut. Ini yang mungkin yang bisa kita lakukan seperti itu Pak. Nah adapun kalau saya dalam ini saat mau nggak mau harus sami'na wa ata'na, itu bagaimana? Jadi kan begini Pak, setiap malaikat nanti mencampakkan manusia ke dalam jurang api neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap malaikat memasukkan seseorang ke dalam api neraka, apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Kalau dalam hal ini ada sebuah pesantren yang diindikasikan itu sesat dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, kalau mereka tetap fanatik tuh hati-hati Pak dengan kesesatan itu. Karena menjadikan Tuhan itu tidak hanya kepada patung saja Pak. Sampai Allah menjelaskan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ulamanya, para pendetanya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa para ulama, para pendeta menjadi Tuhan? Kapan itu? Kita angkat penjelasan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan demikian Pak. Man qallada muayyanan. Siapa saja yang fanatik kepada seseorang. Ini bisa kiai, bisa ustadz, bisa tokoh, seorang tokoh Pak di masyarakat. Fi tahlili syai'u tahrimi, dalam penghalalan pengharaman sesuatu. Waqad sabatul hadisu ala hilafi, padahal nas-nas yang ada baik Quran dan sunnah itu bertentangan dengan pendapat kiainya ini, dengan seorang ini yang diikuti nih Pak. Waqad manahu taklid, tapi orang ini Pak tetap mengambil pendapat kiainya padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka orang yang seperti ini, yang fanatik seperti ini Pak, faqad ja'ala man qalladahu rabba min dunillah, maka dia telah menjadikan orang yang diikuti itu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Syafi'i Pak yang menjelaskan. Artinya apa?
Kalau kita sampai fanatik buta itu gini Pak, kita mengikuti orang, mau salah, mau keliru tetap diikuti, itu nggak boleh. Siapapun dia, mau punya karomah apapun dia, kalau dia salah harus ditegur, nggak boleh kita ikut terus. Sampai-sampai kita mendengar ada sebuah jamaah yang kalau gurunya itu datang ke rumah, itu harus memberikan sesuatu yang paling dia cintai. Kalau gurunya itu minta istrinya, ya dia akan relakan istrinya di malam hari itu untuk gurunya. Ini kan aliran siapa ini? Allahu Akbar. Enaklah jadi gurunya Pak, silaturahmi aja terus Pak ke murid-muridnya. Kalau antum mau kayak gitu, aduh udah. Misalnya lagi gurunya mengatakan, nanti izinkan saya tidur dulu ya, saya ingin dapat wahyu. Nanti kalau saya dapat wahyu saya sampaikan kepada kalian. Nah, ini hati-hati lagi. Setelah Nabi meninggal dunia tidak ada wahyu. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi. Kata beliau, zahabatin nubuwah, telah berlalu masa kenabian, berarti sudah tidak ada wahyu. Wa baqiyat ar-ru'yah as-salih, yang ada hari ini adalah mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang nyata. Kalau ada orang bilang saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam tidur saya, itu bohong Pak, karena nggak ada wahyu lagi Pak. Ini hati-hati, karena orang Indonesia itu mudah banget Pak ya dipengaruhi itu Pak. Ya benar-benar dia diajak untuk keyakinan, apalagi di situ ada keutamaan apa gitu ya. Apalagi ajaran perintahnya untuk berpoligami, oh pasti laris itu pengajian itu Pak. Pokoknya nanti ada perintah poligami, wah mantep itu. Kayaknya grup ngopi bubar semua ini Pak, ikut semua itu daftar itu. Ketika ditanya, loh Mas kok mau poligami? Perintah wahyu yang turun kepada Ustadz Fulan. Nah ini mantap ini kalau begini. Ini nggak boleh, nggak dibenarkan yang seperti ini. Allah alam. Yang kedua tadi terkait apa Pak? Ya, Nabi sudah mengingatkan kepada kita tentang perpecahan umat. Sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu saja. Satu aja ini Pak yang harus kita betul-betul pahami. Siapa yang satu ini? Nabi menjelaskan, ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabat-sahabatku. Maka di dalam kita berislam, kita harus mengambil metode berislamnya generasi salafus saleh. Salafus saleh itu siapa? Generasi sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in. Kenapa Islam kita harus kembali kepada sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in? Karena Nabi sendiri yang menjamin kebenaran akan keislaman mereka. Beliau bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi siapa? Para sahabat. Summal ladzina yalunhum, kemudian setelah mereka itu tabi'in. Summal ladzina yalunhum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'in. Termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, termasuk generasi tabi'in. Kan seperti itu. Kalau Islam kita tidak kembali kepada mereka, hati-hati Pak. Hati-hati. Bisa jadi kita termasuk yang 72, bukan yang satu. Maka dalam hal ini nggak ada salahnya antum bertanya, misalnya, Ustadz, kok Ustadz ini ya salatnya mengangkat dua telapak tangannya ke depan, kenapa tidak seperti ini? Adakah dalilnya? Enggak apa-apa. Setiap kali diajak untuk ibadah apa, dalilnya mana? Itu penting. Karena kalau tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, itu akan tertolak. Maka disinilah pentingnya kita belajar. Apalagi nanti Pak, ini sebelum saya akhiri jawaban dari pertanyaan. Nanti seluruh umat Nabi kan digiring kemana Pak? Ke Telaga Al-Kautsar. Yang Nabi sendiri mengatakan demikian. Ana faratukum alal haud, nanti saya mendahului kalian mendatangi telaga. Faman waridahu syariba minhu, siapa saja yang mendatangi telaga tersebut, dia pasti meminum airnya. Faman syaribahu lam yatma abada, siapa yang meminum airnya, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Saat itu Pak,
Ada sesuatu yang menjadikan Nabi itu sedih. Kenapa? Beliau ungkapkan demikian. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Datang kepadaku suatu kaum yang saya mengenali mereka. Mereka pun mengenaliku. Berarti siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Summa hala baini wa bain, tapi saya dihalangi untuk bertemu dengan mereka. Mereka dihalangi untuk mendatangi telagaku Al-Kautsar. Kemudian karena mereka dihalangi, Pak, Nabi membela mereka dengan mengatakan, innahum minni, mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku, kenapa kalian halangi mereka untuk bertemu denganku? Kemudian disampaikan kepada Nabi kita, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam ajaran kamu setelah kamu meninggal dunia. Terjawablah, siapa ini, Pak? Orang-orang yang hari ini beribadah ternyata bukan ibadah yang dicontohkan Nabi. Justru ajarannya baru. Dia bilang ini sunnah Nabi, padahal bukan dari Nabi. Hati-hati. Dan juga kita ingatkan kepada Bapak sekalian, kita harus waspada dengan jil. Apa itu jil, Pak? Jaringan Islam liberal. Yang mereka itu kadang-kadang berani menghalalkan yang haram. Salah satu pentolan yang ada di Indonesia, seorang profesor, dia bilang apa? Homoseksual itu boleh. Karena itu muncul dari diri seseorang. Tidak boleh dihalangi. Kalau itu dihalangi melanggar hak asasi manusia. Coba, Pak. Dari kalimat ini saya sudah sesat ini, Pak. Kemudian, kenapa dulu di zamannya kaum Nabi Lut dilarang? Karena jumlah penduduknya masih sedikit. Kalau dibolehkan nggak nambah. Kenapa sekarang harus sudah diperbolehkan? Karena penduduk negeri, penduduk bumi ini sudah terlalu banyak. Bumi akan terlalu padat jika tidak diperbolehkan. Ini kan menggunakan analoginya siapa ini, Pak? Analoginya iblis itu. Hati-hati. Jilbab nggak wajib. Karena apa? Jilbab itu turunnya di Madinah. Untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia nggak wajib pakai jilbab. Itu kan menafsirkan ayat secara kontekstual, bukan secara tekstual. Hati-hati. Kita bisa keluar dari agama Islam, Pak, kalau kita punya keyakinan yang seperti ini. Nah, ini di antara hal yang harus kita. Maka harus kembali kepada metode berislamnya generasi salafus saleh. Maka silahkan. Kalau memang di masjid ini nanti ada pemateri-pemateri, ya kalau bisa yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan nanti malah dia berdongeng, cerita bertemu dengan Nabi, nanti begini-begini, malah kok ini materinya apa? Ilmu atau malah dongeng kan begitu kan? Nah, itu perlu juga nanti diseleksi lah intinya. Hati-hati karena banyak di Indonesia nih, Pak, tim yang sudah membidangi hal ini, aliran-aliran sesat di Indonesia. Di Indonesia ini sudah ada 300 aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Padahal Nabi tadi menyebutkan berapa? 73. Ini intinya, awalnya 73, Pak. Ternyata dalam perjalanan itu banyak betul sempalan-sempalan Islam yang ternyata itu sudah keluar dari nilai-nilai ahlus sunnah wal jamaah. Maka berhati-hati. Oke, masih ada 15 menit. Wah, Masya Allah. Sekalian Pak Ustadz, karena ya. terutama jemaah kita, kalau disuruh memilih hak dan yang batil itu nggak susah Pak Ustadz. Menentukan hitam dan putih juga tidak susah. Yang repot menentukan hal yang abu-abu. Dan saya yakin bahwa kita di sini juga pernah mengalami itu. Jadi kata Pak Ustadz, kalau dalam perkumpulan kelompok itu tidak justru membawa dalam kebaikan, tinggalkan. Hampir semua profesi ngalamin itu, Pak Ustaz. Ya, misalnya kita dalam rapat misalnya, tahu-tahu azan, kata yang audien, tanggung Pak, terusin aja, terusin Pak. Padahal di situ ada ustaz, ada kiai segala macam semua. Tukang misalnya, azan 3:30 Pak azan. Mas berhenti dulu, tanggung Pak, jangan Pak, berhenti. Hampir semua. Nah, saya yang paling sering ngalamin Pak Ustaz, ketika ada acara cukup jauh misalnya, dan bagus itu 2 jam Pak kalau kita
perjalanan. Persoalannya dalam perjalanan itu kita pakai modern Ustaz. Ya, di situ juga untuk kegiatan kebaikan. Ya. Ketika kita keluar dari Koredes 3 jam Pak jalannya. Yang 2 jam nggak sampai duluan, dia biasanya selesai Pak. Ini yang kadang-kadang memang dilema buat kita. Itu yang abu-abu Pak. Kalau tadi Pak Ustadz bilang memilih hitam dan putih, kita semua di sini selamat. Yeah. Ya. Kemudian ada dalil, saya nggak tahu dalilnya sahih atau tidak, bahwa boleh meninggalkan sholat atau menunda sholat dalam 2 perkara. Pertama dalam perkara majelis taklim. Kedua kalau kita lapar. Ini yang sering sekali jadi candaan sekarang ini Pak Ustadz. Yeah. Boleh daripada sholat mikirin makan, mending makan dulu tapi mikirin sholat. Ini saya yakin hampir kita yang hadir sini ngalamin hal-hal seperti itu. Itu yang saya bilang dalam perkara abu-abu itu agak susah banget itu kan. Mungkin butuh penjelasan itu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulullah. Nah, ini menarik ya. Saya contohkan, ada grup sholawatan Pak. Mulainya habis maghrib. Waktu adzan isya lanjut Pak. Sampai selesai jam 11. Nggak tahu itu mah, ingat nggak itu nanti sholat isya itu Pak? Artinya sholat itu diabaikan, mengedepankan sholawat. Ada nggak perintah sholat itu di bawah perintah sholawat, kan begitu. Nah ini yang seperti ini kan abu-abu tadi kata beliau, karena sama-sama kebaikan ini. Bahkan pernah lagi saya sedang datang ke masjid untuk sholat zuhur. Ini seorang ustadz sedang ngisi di gedung kecamatan gitu kan, ada aulanya gitu. Kalian ibu-ibu sekalian harus ku anfusakum wa ahlikum naro. Azan nggak berhenti. Kita sholat masih ceramah Pak. Ku anfusakum. Ini gimana? Ini abu-abu lagi ini Pak. Antara ceramah dan sholat ini masalahnya kan begitu. Nah dalam hal ini lagi-lagi kembalinya kepada ilmu. Contoh tadi, kalau kita berbicara sholat misalnya, boleh nggak sholat itu ditunda, diundur karena rapat, yang kedua karena makan misalnya. Memang benar Nabi menjelaskan la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat ketika makanan sudah tersaji, dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang hadas, buang hajat kecil maupun hajat besar. Nah yang dimaksud tidak ada sholat ketika makanan sudah tersaji, itu saya baca itu syarahnya itu. Jadi ketika kita misalnya pulang dari kerja Pak, capek ya, lapar, habis mandi, ternyata istri itu sudah menyajikan makanan itu, adzan berkumandang. Maka bagi kita untuk menyantap dulu, menyantapnya itu sebatas apa yang kita nafsui gitu loh Pak, yang kira-kira nanti mengganggu sholat gitu loh Pak. Dicicip, sudah. Nah kalau udah dicicip selesai, nah udah anteng untuk sholatnya. Nah ini berbeda kalau antum tetap nekat ke masjid padahal mata udah ngelihat, wah sate ini, pindang nih kan. Nah antum berangkatlah ke masjid, Allahu Akbar, wah pindang. Ya Allah, imamnya baca Al-Baqarah lagi. Mana ini, aduh satenya udah menunggu. Nah ini nggak akan khusyuk. Nah supaya khusyuk tunaikan hajat kita dulu, tapi bukan berarti lantas kita mundurnya sampai setengah jam, makan sekedarnya, setelah itu segera bergabung dengan jamaah. Termasuk menahan 2 hadas tadi. Kalau antum mau masuk masjid Pak, nahan kentut, tekanannya udah tinggi, ya lepasin. Jangan Allahu Akbar gitu kan. Jadi imam pula kalau sampai kentut itu kan malah orang Indonesia itu nggak bisa dengar kentut Pak. Kalau dengar kentut pasti ketawa. Kalau ketawa batal sholat kita semua. Kalau senyum itu nggak batal Pak, tapi kalau itu udah batal semuanya. Nah itu makanya tunaikan dulu. Loh nanti masbuk, nggak apa-apa masbuk itu kalau memang ada hajat-hajat yang begini. Nah, apakah ada dibenarkan menunda sholat karena rapat? Jawabannya tidak ada. Nggak ada dalilnya. Jadi gini Pak, kalau kita mau kaji fikihnya, sholat apa saja yang bisa diundur? 1, sholat isya.
Itu boleh diundur, Pak. Sampai Nabi menjelaskan hadis Bukhari, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul isya ila sulusil lail. Kalaulah tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam pertama. Tapi prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Sahabat ketika waktu isya ya datang ke masjid, adzan. Nah, mereka duduk di shaf salat. Mereka nunggu Nabi sambil petuk begitu kan. Nah, Nabi datang sekitar mungkin setengah 10-an lah ya. Nah, jam segini lah. Baru Nabi datang, masuk, qomat. Mereka sholat. Ada yang mau begini? Antum datang ke masjid. Nanti imamnya datang setengah 10. Ada yang mau? Sudah, jangan diamalkan begitu. Amalkan aja sholat tepat pada waktunya. Karena dulu yang ditunggu itu adalah Nabi. Nggak ada sahabat-sahabat yang berani mendahului sholatnya Nabi, dan gak ada yang mau menjadi imam ketika Nabi masih ada. Loh, sekarang imamnya masih wudhu saja berangkat kemat gak boleh, Pak. Karena fikihnya bagaimana? Al muadzinu amlaku bil adzan, kata Nabi. Seorang muadzin punya hak untuk adzan. Benar, muadzin punya hak untuk adzan. Yang paling berhak untuk adzan siapa? Muadzin, benar. Tapi wal imamu amlaku bil iqamah. Tapi seorang imamlah yang berhak untuk memerintah iqamat. Artinya apa? Muadzin tidak boleh iqamat sebelum ada perintah dari imam. Itu seperti itu. Maka ini sudah ada 2 masjid yang sudah mengamalkan ini, hadis ini. Pertama di Masjid Al Ansor sebelum Pasar Cimeng itu. Jadi kalau di sana itu mau qomat gini, Pak. Jadi imam datang, langsung jamaah pada berdiri, langsung ke tempat pengimaman. Nah, jamaah sudah baris, nanti imam bilang qomat. Nah, baru qomat tuh masjid. Itu satu. Nah, sekarang yang kedua ini baru, karena saya jelasin itu di Masjid As-Salam tadi, PTN 3 saya ngisi di sana. Itu juga seperti itu sekarang. Mau qomat itu sudah tit langsung jamaah berdiri, imam maju ke depan, ketika imam udah ngadep ke belakang, qomat. Nah, baru iqamat. Itu seperti itu. Ya, jadi jangan sampai statusnya penumpang lah ngambil alih. Antum lihat itu kan, bis-bis terprosok itu karena apa? Sopir tembak itu, Pak. Artinya apa? Kalau sopirnya belum datang ya jangan berangkat. Jangan memberanikan diri jadi sopir, bahaya gitu, Pak. Nah, maka di mana-mana itu ada namanya imam rawatib, imam tetap. Itulah yang ditunggu, Pak. Nah, tapi jangan mentang-mentang jadi imam tetap nanti datangnya seenake dhewe juga nggak boleh. Tetap patokannya ini nih, menitan ini. Tetap meskipun nanti agak terlambat sedikit, mungkin lagi sakit perut, ya imam ya jamaahnya sabar menunggu. Isya boleh. Kedua, sholat zuhur itu boleh diundur, Pak. Dalam kondisi apa? Terik. Jadi pas zuhur itu panas luar biasa. Ini nggak berlaku di kita di Indonesia, apalagi Masjid Al Hidayah ini pakai AC dingin, nggak ada panas. Dulu di zaman Nabi lantainya pasir, atapnya kan pelepah kurma yang masih bolong-bolong itu, Pak ya. Jadi para sahabat itu kalau sholat beliau harus menghamparkan itu kain sebatas untuk bisa menahan panas dari pasir dan kening itu. Saking panasnya, maka beliau mengatakan abridu, berdinginlah terlebih dahulu kalian. Fa inna syiddatal har min fahi jahannam. Karena panasnya terik matahari itu bagian daripada hembusan api neraka. Jadi kalau kita pas zuhur itu, Pak, panas itu, Pak, itulah hembusannya saja. Angin kecil-kecilannya neraka itu, Pak. Itu ya, itulah. Nah, kemudian kalau kita bahas secara fikih lebih tuntas lagi, ada 5 boleh kita mengakhirkan sholat. Pertama, ketika kita ketiduran. Tidur itu udzur syar'i, Pak. Alasan yang syar'i boleh. Misalnya antum habis pulang safar, baru nyampe rumah jam 3 dini hari, tidur. Nah, bangun-bangun jam 7, itu nggak berdosa, Pak. Segala wudu, sholat, nggak masalah. Tapi saya beri catatan, yang namanya ketiduran itu cuma sekali, Pak. Sekali-kali saja. Jangan kalau setiap hari itu penyakit namanya, Pak. Yang kedua, lupa. Karena orang tua meninggal, sibuk antum ngurus ambulan, ngurus ini macam-macam, sampai jam 4:30, ya Allah ya Rabbi, saya belum zuhur dan asar. Nah, segera wudu, sholat zuhur, sholat asar.
Yang ketiga, menjamak takhir sholat. Antum mau safar sampai natar adzan zuhur, lewatlah karena apa? Macet. Nah, sudah antum putuskan untuk jamak takhir, sholatnya nanti di waktu asar, zuhur sholatnya di waktu asar, atau maghrib sholatnya di waktu isya. Yang keempat, di saat antum sedang dalam ketakutan yang luar biasa karena jalannya nggak aman, Pak. Misalnya waktu subuh pas di hutan kawasan, nggak boleh, Pak, antum berhenti malah. Nanti keluar dari mobil wudhu, nah, sholat di pinggir jalan, Allahu Akbar, takutnya makmumnya harimau, Pak. Udah labas saja, cari tempat aman, boleh mengakhirkan itu. Yang kelima, kalau antum ditawan, boleh itu diakhirkan. Ditawan sampai para ulama menjelaskan kamu tidak bisa untuk memberi isyarat. Isyarat itu paling tidak kan kepala kita gerakkan dikit gini minimal kan. Kalau rukuk begini, sujud begini kan itu. Ini sama sekali harus begini, tegak begini. Nah, itu boleh diakhirkan dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Ini kondisi boleh mengakhiri. Oke, terakhir Pak. Itu Pak ya, insyaallah. Ustaz apa Pak ini? Nah. Penutup. Allah Akbar. Ya, terakhir ini Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya. Waalaikumsalam. Jika saya sebagai Ustaz setelah subuh itu antara rukuk dua Sujud. rukuk dua kali itu lagi dan ayat kembali kan baru sujud itu sholat subuh Pak. Jadi saya mau tanya sholat apa gitu Pak? Waduh. Ini perlu kita datangi, ini perlu kita cross check ini. Oke. Itu subuh itu Pak. Ya. Tapi bukan waktu gerhana, bukan Pak ya. Dan hampir setiap subuh imam itu begitu. Setiap Jumat pagi. Mungkin sujud Pak ya. Ruku ya. Oh. Baik. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Kalau itu dibaca di Jumat pagi, besar kemungkinan dia membaca surat. Tapi prakteknya yang menurut saya tidak tepat. Harusnya ketika membaca surat As-Sajdah kan dalam satu ayat ada innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharu sujada kan. Itu memang diperintahkan untuk sujud tilawah. Tapi namanya sujud bukan rukuk tilawah. Sujudu tilawah. Artinya apa? Dari berdiri langsung brek sujud. Setelah itu bangkit, melanjutkan ayatnya lagi. Itu baru benar. Tapi kalau ruku, ini saya nggak tahu ini apakah ruku tilawah. Nggak ada ruku tilawah. Atau jangan-jangan dia sholat gerhana, tapi itu kan sholat subuh, masa sholat gerhana? Kan begitu. Kalau sholat gerhana kan benar. Pertama dia baca Al-Fatihah jelas, surat jelas. Setelah itu ruku, setelah ruku dia nanti Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat lagi. Itu dibenarkan. Jadi setelah dia dari ruku kembali lagi berdiri baca apa Pak? Al-Fatihah lagi nggak? Nggak, langsung ayat lagi. Nah ini berarti pelaksanaan sujud tilawah yang tidak tepat berarti. Kemungkinan besar itu sujud tilawah, tapi dia menggunakan ruku tilawah. Bukan sujud tilawah. Nah ini perlu ya, kalau memang nanti kita bisa silaturahmi, kita diskusi lah fulannya itu. Demikian. Satu lagi ya. Waduh. Wah ini kalau saya nggak bisa ngelarang ini. Inilah Ya. Yang banyak di ibu ya, tapi Ya. yang untuk kemungkinan bapak-bapak juga. Siap. Jadi itu beli cash nggak mampu, akhirnya mereka arisan. Itu gimana Islam memandangnya? Baik. Arisan itu dalilnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka dalam arisan ini selama dibangun akad yang jelas dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, maka hukum arisan itu boleh karena asasnya adalah tolong menolong. Maka bagaimana asas yang harus dibangun itu dalam arisan ini? Yang pertama, pastikan jumlah orangnya 10. Yang kedua,
kalau bisa, kalau itu sudah sampai lebih dari 3 tahun, apalagi 5 tahun, kalau bisa tidak dalam bentuk nominal uang. Kalau bisa barang yang sudah disepakati, bisa emas, bisa yang lainnya. Karena kalau uang, Pak, kasihan yang dapat terakhir. Besi dulu harga berapa, Pak? Sekarang harga berapa? Nah, nanti kalau 5 tahun lagi, misalnya uang untuk beli besi nggak dapat, nggak cukup. Padahal dulu untuk beli besi dapat, cukup. Nah, seperti itu. Maka disepakati saja bentuknya apa. Emas kah? Kalau memang itu arisan bangun rumah, besi kah? Itu seperti itu. Kalau emas misalnya pokoknya setiap setengah tahunnya 10 gram. Misal ini kan, ya sudah 10 gram. Nanti pokoknya sampai dapat hari 10 gram. Yang kedua, akan lebih baik lagi jika siapa yang mendapatkan yang lebih dulu itu adalah yang paling membutuhkan. Jadi pas mau pengundiannya itu nggak usah diundi. Dari 10 orang itu dilihat, kamu mau ngambil karena apa? Mau beli mobil. Oh, nanti dulu. Kamu apa? Aku ini ngurus bapak, sedang operasi, budgetnya banyak, BPJS nggak mengcover begini-begini. Ya sudah, daripada mati bapak, ya kan? Ya sudah, kita dulukanlah yang paling membutuhkan. Kalau seperti ini lebih baik sekali. Meskipun tidak harus seperti ini, bisa juga langsung diurutkan nomor 1 fulan, 2 fulan, 3 fulan sampai 10, silakan. Dan dalam pelaksanaannya, Pak, tidak boleh nyalip dengan memberikan sejumlah uang tertentu. Ini ada judi di dalamnya kalau sudah seperti itu. Jadi silakan dibukalah arisan, buatlah arisan, tapi batasan-batasannya harus benar-benar syar'i. Mungkin demikian, mudah bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.